Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota yang bisa hormati, Prof. Purani, Prof. Agus, insyaallah sebentar lagi profesor juga ini. Terutama memang saya dorong malang itu supaya profesornya banyak nih. Karena saya kemarin ke Australia ke satu kampus itu profesornya 270. Pulang ke Indonesia, saya lihat seluruh Indonesia hanya 500-an. Di sana satu kampus 270. Akhirnya saya di Diktis itu buat program namanya pembibitan guru besar. Karena saya ingin cepat kampus-kampus punya guru besar. Walaupun saya diprotes orang banyak. Memangnya Pak Imam profesor, ngatur-ngatur profesor, buat aturan profesor, macam-macam. Saya jawab begini saja, tidak semua dokter kandungan bisa melahirkan. Tapi yang jelas, semua dokter kandungan bisa membantu proses kelahiran. Saya dan teman-teman di Diktis tidak mungkin bisa jadi profesor karena memang bukan dosen. Tetapi saya tidak akan jadi profesor kalau saya nggak kembali ke dosen. Tetapi semua yang perlu mau jadi profesor perlu tanda tangan saya kan. Ini yang saya dorong kampus-kampus percepatan guru besar, termasuk di prasyarat UIN itu adalah guru besar. Maka saya di kantor itu, di Pendis itu ya membuat program-program yang seperti itu, dan saya minta juga teman-teman di sini yang semuanya langsung unsur pimpinan. Kita ini kalau sudah nggak menjabat, paling yang dilihat apa sih penanggalan kita ya, sejarah yang kita lakukan itu. Oleh karena itu kita harus punya gagasan-gagasan terus. Dan ternyata orang itu yang paling takut itu memulai sebenarnya. Dan sebenarnya kalau sudah memulai itu pasti akan dilanjutkan orang lain. Jangan khawatir. Tapi yang takut orang itu biasanya memulai. Kalau sudah dimulai biasanya ya namanya bayi yang sudah terlanjur lahir pasti ada yang rawat itu. Jadi jangan khawatir melahirkan gagasan itu. Jangan khawatir melahirkan gagasan itu. Kalau itu kita kawal dengan baik, insya Allah nanti pasti ada yang melanjutkan. Ya ini saya bisa mencatat beberapa program-program. Yang kedua, jangan tanggung-tanggung gagasan itu. Makanya kayak di kampus itu, kayak di pusat saya beri nama program pembibitan guru besar kan lucu juga, profesor gitu. Kemudian bikin nama lagi program 5.000 dokter. Memangnya berapa sih? Sampai rektor protes sama saya. Katanya program 5.000 dokter, yang diterima kok cuma segini. Saya jawab itu nama program Pak. Namanya program 5.000 dokter. Tapi bahwa jumlahnya tidak segitu itu nggak masalah. Sama dengan kamus 1 miliar, isinya nggak 1 miliar itu. Judulnya kamus 1 miliar. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya visi pandangan ke depan yang luar biasa ya. Dan itu diilhami oleh satu kalimat begini. Banyak orang yang menyesal itu bukan karena punya cita-cita tinggi tidak tercapai, tapi karena punya cita-cita rendah dan tercapai. Masih mahasiswa cari jodoh asal-asalan, begitu jadi pejabat bahayanya nggak cocok lagi. karena apa? Tidak punya target, tidak berani targetnya besar. Cita-citanya rendah. Kita yang punya pimpinan begini, program-program nggak apa-apa. Saya rasakan 15 tahun di Pendis ini, semua yang saya gagas semuanya tidak ada uangnya awalnya. Termasuk program beasiswa santri berprestasi tahun 2005. Itu nggak ada uangnya sama sekali. Dan itu kita kerjasama dengan IPB dan UIN Jakarta pertama kali, karena saya terinspirasi bahwa pendidikan Islam itu 3 yang penting menurut saya. Bagaimana menyiapkan orang yang berilmu, sehat dan punya duit itu. Dan orang ibadah itu sempurna kalau 3 ini syaratnya. Pertama ada ilmunya, kedua sehat badannya, yang ketiga punya duit. Kalau 3-tiganya ini enggak sempurna ini. Orang haji punya ilmunya, yang kedua sehat, yang ketiga punya duit. Jadi ini yang makanya di kantor itu, di Pendis itu dari awal saya programkan namanya program beasiswa dan lain sebagainya, itu kita terus genjot semaksimal mungkin. Yang kedua tentang kesehatan. Makanya kita sudah punya 901 anak santri lulusan jadi dokter itu. 901 orang. Ini saya memang dulu santri bisa masuk ke kedokteran itu mimpi itu. Karena 2 masalahnya. Pertama susah masuk. Yang kedua kalau sudah bisa masuk susah bayar.
Tanpa ada afirmasi dari kita nggak mungkin kita lakukan. Tolong diterima saja. Di UGM itu saya ada anak lulusan Lirboyo, lulusan jurusan agama, lulus di fakultas, ditolak oleh saya Pak Rektor. Jangan Pak, ini lulusan agama, backgroundnya agama, masuk di fakultas kedokteran. Udahlah, diterima saja, ikuti matrikulasi. Nanti kalau nggak bisa baru dikeluarkan. Tapi kalau bisa, tolong diterima. Alhamdulillah 3 bulan matrikulasi anak Lirboyo itu ranking pertama dari seluruh peserta. Dan yang saya salut Pak lulus di Fakultas Kedokteran Hewan. Karena menurut saya dokter hewan itu lebih cerdas daripada dokter manusia umum. Kalau dokter umum itu ingin tahu penyakit hanya dengan pasien, dokter hewan nggak pernah tanya. Orang-orang kampus saya bilang begini. Tolong diberi kesempatan saja anak-anak santri ini. Mereka nggak hebat, mereka nggak masuk karena belum pernah dapat kesempatan. Sama dengan Pak Habibie itu. Siapa yang tidak mengakui Pak Habibie itu orang cerdas di dunia? Tapi Pak Habibie itu kalau saya tanya siapa nama ketua RT saya pasti nggak bisa juga. Kenapa? Cerdas, tapi karena nggak belajar, tidak tahu tentang itu. Potensi ada, ya. Potensi itu netral, namanya potensi itu netral. Kalau dikasih informasi namanya jadi kompetensi. Kalau tidak sama sekali ya yang tidak kompeten lah pokoknya itu. Jadi makanya tolong diberi kesempatan saja. Makanya alhamdulillah ya sekarang sudah kemarin begitu ada COVID ini langsung saya punya program namanya Sanitizer itu. Masa aja saya bukan Sanitizer, saya kerahkan semua fakultas kedokteran. Kebetulan saya jadi PLT dari pesantren juga. Jadi saya kerahkan di zona merah DKI semua saya turunkan. Alhamdulillah kita punya dokter 901 kedokteran. 901 orang yang lulus di fakultas kedokteran. Tidak mungkin kalau tidak kita afirmasi bisa jalan. Kadang-kadang di madrasah yang swasta yang ngajar kimia, saya bilang tadi lulusan Usuluddin kadang-kadang. Iya. Ditanya H2O tambah K2O apa? Bahasa kuyup Pak. Kalau ditanya lakukan medok pasti salah itu. Tetapi karena kita punya keyakinan yang besar, kita lakukan itu. Dan alhamdulillah 4.700 santri yang sekarang di fakultas semua UGM, ITS, UNER, IPB, ITB, bahkan di Manchester, di Cina, di Jepang itu. Dan waktu itu visinya saya buat nggak tanggung-tanggung Pak. Program beasiswa santri mengubah takdir bangsa 2025. Ya, tanggung-tanggung. Makanya kemarin ada yang lulus kedokteran, saya bilang kamu nanti kalau menteri kesehatan ya, yang IPB kamu menteri pertanian, sudah saya susut calon menteri-menteri 2030 itu. Tentu dia nggak tanya calon presidennya siapa Pak. Ya, ini caranya apa? Caranya kita menghibur diri terhadap program-program yang besar itu hanya mimpi-mimpi itu. Kalau tidak menolakkan, sudah gagasannya besar, ruangnya besar, tanggung jawabnya besar. Bapak Ibu yang usia SBSN, berapa tanggung jawabnya di ini macam-macam. Tapi karena ada kita mimpi-mimpi itu, baru kita tenang, kita bahagia karena ada sesuatu. Kata orang bijak apa? Masa depan adalah milik mereka yang yakin terhadap mimpi-mimpi indahnya. Ya, termasuk inilah. Mungkin Pak akan depak akan kemenak dengan teman-teman punya mimpi-mimpi indah terhadap perpustakaan ini. Perpustakaan digital ini ya. Dan ini dulu saya dengan Bu Imas, saya ajak ke Perth dulu Australia, saya ajak keliling bagaimana belajar perusahaan. Sudah berapa tahun yang lalu sudah pesantren sudah saya afirmasi dengan perpustakaan digital sesungguhnya. Tetapi saya dipindah di direktorat lain kayaknya nggak ada yang ngurusin lagi. Cuma ini sekarang saya di sekretaris bisa menanggung semuanya lagi ya. Tapi kalau saya di direktorat kan nggak bisa ke direktorat lain. Tapi nanti sekretaris ya. Makanya program-program yang pernah kita gagas begini, ya insya Allah lah ini yang penting. Dan ini mungkin hikmahnya dari COVID ini ya. Dari COVID ini kita muncul gagasan-gagasan baru. Kalau Bapak Ibu pernah baca satu buku yang sangat menarik itu judulnya apa? The Power of Kepepet. Nah, jadi dalam situasi kepepet itu banyak muncul gagasan yang brilian. Dan itu sama dengan filosofis manusia, yang manusia itu berasal dari tanah liat katanya. Jadi makin digenggam semakin kuat, makin mencontoh kemana-mana. Ini yang namanya the power of kepepet. Jadi kalau kita mau hebat muncul gagasan, kadang-kadang juga perlu ditekan gitu. Malah kalau saya sering, kalau kita lihat anaknya jerapah, anak jerapah itu ternyata baru lahir
nggak bisa langsung neta ibunya itu, diinjek saya ibunya, baru motor dikit, diinjek motor dikit, sampai dia bisa neta ibunya. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu yang bagus perlu diinjek juga. Itu tuh belajar dari filosofis itu. Ya bisa diinjek-injek secara sengaja, baik oleh situasi yang semacam ini. Ini banyak lahir gagasan baru, ide baru karena dalam situasi seperti ini. Salah satunya saya kira ini yang digagas oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini betul-betul terpadu, tidak hanya terkumpul ya. Beda, kalau terkumpul itu namanya campuran, kalau terpadu namanya larutan. Nah, ini kita bagaimana dari kumpulan, dari campuran menjadi larutan ini. Dan saya kira ini memang sudah saatnya kita dari potensi-potensi yang dimiliki oleh madrasah, dimiliki oleh PT KIN. Saya sudah bangga sekali kalau lihat madrasah dan PT KIN ini. Saya lihat saya ke Maroko, saya ke Tunis, saya ke Yordan, saya ke Timur Tengah, macam-macam. Madrasah kita itu lebih hebat daripada kampus-kampus di sana. Di sana itu negara pernah besar. Kita sedang besar ini. Di sana sudah besar tapi berhenti, kita sedang membesar. Dulu jargonnya apa? Ketika yang lain jalan kaki kita sudah berlari, tetapi sekarang ketika orang sudah naik jet kita tetap berlari. Jangan sampai begitu. Negara-negara besar yang pernah besar itu begitu. Ketika orang lain jalan kaki dia sudah berlari, ketika orang naik jet dia masih berlari, tetap ketinggalan. Pernah besar tapi ketinggalan. Kita sudah luar biasa. Saya bawa anak-anak santri ke Ibnu Khaldun, ke Ibnu Tufel, ke beberapa kampus yang besar-besar. Saya ke Al-Azhar, saya survei. Kita ini sudah luar biasa. Salahnya satu aja kalau belajar bahasa Arab. Nah, itu di sana lebih maju Pak ya. Walaupun nggak masuk kuliah, nggak masuk sekolah, nggak kampus, tiap hari kalau cekan ke pasar aja udah bahasa Arabnya udah bagus. Tapi soal akademik sesungguhnya kita sudah maju. Tinggal bahasa Arabnya mungkin itu. Oleh karena itu Pendis, Pak Dirjen sudah menyalankan visi pendidikan Islam 2020-2024 nanti kita ingin menjadi visi destinasi studi Islam dunia. Nah, orang dunia nanti akan belajar di sini. Saya tadi ngomong dengan Pak Rektor, gampang ngetesnya kelas kampus atau kelas sekolah itu. Tanya aja 5 orang. Kamu dari mana? Kecamatan ini. Kamu dari mana? Kecamatan ini. Ternyata hanya kecamatan, beda-beda kabupaten. Berarti kelas kecamatan nih kampus ini. Kalau ditanya beda kabupaten, oh ini kelas provinsi. Ini baru negara ini. Oh baru ini kelas dunia. Saya yakin beda. Kalau MAN 2 dengan MAN yang di kampung sana, mesti kalau ditanya sampling 5 orang, mungkin ini hanya antar desa saja. Tapi mungkin yang di sekitar Malang sudah antar provinsi. Kelasnya beda. Nah, karena saya nggak mau ketinggalan seperti itu, waktu saya bikin pesantren di Bogor, santrinya saya ambil sendiri. Saya undang dari Kupang, saya undang dari Maroke, jadi kalau orang datang ke sana, pakai teori saya, tanya dari mana? Provinsi ini. Wah, baru berdiri langsung kelas nasional. Ini teknik saya waktu itu bikin. Terus yang kedua saya promosikan kepada kiai-kiai itu, mondok di tempat saya 1 minggu saya jamin bahasa Kitab Kuning. Pak Kiai tanya, pakai metode apa Pak? Gampang, syarat masuknya lulusan pesantren. Maka santrinya saya pilih dari Lirboyo, dari Blok Agung, dari Wangitan, saya pilih yang besar-besar. Jadi orang tanya saya sudah langsung bisa. Kelamaan kalau pakai metode. Karena datang yang belakangan harus cari loncatan. Jadi Bapak sekalian, ini memang sudah saatnya kita masing-masing, kita bareng-bareng, bukan berarti kita berkompetisi dalam arti negatif, tetapi kita akan tetap nanti menjadi satu yang membanggakan semuanya masing-masing. Dan saya yakin masing-masing kepala madrasah itu semua sudah bisa bilang saya adalah satu-satunya. Semua harus bisa bilang saya adalah satu-satunya. Makanya ini yang sering disampaikan bahwa pengembangan institutional branding itu penting dalam rangka semuanya bisa menjawab saya adalah satu-satunya. Bertahap saja, satu-satunya di kecamatan boleh, nanti naik lagi satu-satunya di kabupaten. Pada saatnya nanti kita akan bisa bilang saya adalah satu-satunya di dunia. Satu-satunya mana? Ini saya yakin bisa. Dan saya lihat ini walaupun ini sama-sama dari madrasah aliyahnya, tetap punya branding sendiri, punya distingsi sendiri. Sama-sama dari madrasah sanawiyahnya punya branding. Itulah yang penting saya kira.
teman-teman harus mengembangkan branding itu supaya kita sama ini, tetapi kita tetap punya masing-masing akan mengatakan bahwa saya ada satu-satunya. Terserah itu dari kreativitas yang bisa kita kembangkan ya. Jadi saya baca, dan itu tidak hanya karena teknologi saja loh. Sekarang ini kan orang kayaknya teknologi satu-satunya. Ini penting memang, tapi tidak satu-satunya. Saya baca buku sebuah cerita inspirasi luar biasa itu. Jadi ada orang lamar jadi tukang kebunnya office boy di Istana Negara. Yang nyeleksi Andi Malarangeng. Pas diseleksi ada satu kandidat yang lulus. Kamu lulus nih sebagai office boy di sini. Ditanya mana alamat emailnya. Wah, saya nggak punya alamat email, Pak. Wah, hari gini zaman digital, zaman teknologi kalau punya email nggak bisa loh. Akhirnya keluar dari istana merenung karena dia punya duit 100.000 di kantong, belanja tomat, lombok di pasar minggu sampai bertahun-tahun jadi kaya raya. Begitu kaya raya dia masuk ke asuransi, mendaftarkan asuransi. Ditanya apa alamat emailnya Bapak, Pak? Oh, saya nggak punya email. Bapak sekaya ini nggak punya email. Seandainya punya email bagaimana? Pasti saya jadi office boy katanya. Ya, jadi tolong digital dan sebagainya ini instrumen, sekali lagi instrumen. Jadi di balik itu semua ya, itu yang paling harus kita pikirkan. Bagaimana di balik ini? Kalau enggak ya kayak sekarang ini anak kita ya, saya resah juga mau makan GoFood, mau pergi duit Gojek, mau bayar ini GoPay. Kalau semua GoGo hanya pemakai kan lama-lama goblok ini. Hanya karena pemakai semua kan, bukan sebagai inventornya ya, bukan sebagai inovatornya. Nah ini yang harus kita bendung. Makanya setiap yang urusan dengan digital begini, kita harus anak masuk di link, buka komputer saja sudah ada godaan mau education atau entertain. Nah, itu sudah langsung bagaimana dia bisa mengarah ke situ ya. Yang model begini, makanya ada metode belajar yang bagus dulu dari Pak Profesor Sampai itu 4M yang disyaratkan ini. Jadi menantang, merangsang, menyenangkan, manfaat. Jadi bagaimana pembelajaran yang model pembelajaran yang 4M, menantang, merangsang, menyenangkan, manfaat. Bagaimana memberikan tantangan, berikan stimulus, berikan yang ini harus kita kembangkan bareng-bareng. Karena anak-anak kita juga sama sekarang. Kalau dikasih disuruh masuk ke daerah ke dunia ini digital, itu juga banyak pilihannya. Di megang laptop itu juga pilihannya banyak. Nah, maka di sini yang saya bilang tadi, di balik itu yang harus kita juga kita tanamkan pada anak-anak semua. Saya kemarin juga begitu COVID ini, saya juga ditunjuk sebagai direktur PLT, direktur pesantren. Langganan dari PLT ini pejabat nilai taala. Di Dikes kosong saya juga di pesantren, saya berapa kali ya, saya disuruh dari kantor, saya PLT, jadi saya PLT lagi. Ya, tapi ya dikasih jabatan apapun apa yang perlu saya tinggalkan. Pertama, alhamdulillah kemarin kerja keras, kita ditertawakan saya karena apa yang bisa dilakukan untuk pesantren. Akhirnya kita kerja keras dengan Pak Ridwan dan teman-teman, ajukan uang di DJA 23 triliun pertama kali. Dan waktu itu Pak Dirjen nggak mau presentasi, saya suruh presentasi. Wah, saya diloloskan, nggak masuk akal, anggaran pesantrennya 500 miliar, ajukan 23 triliun. Akhirnya turun lagi 13 miliar, turun lagi 6 triliun. Akhirnya alhamdulillah disetujui 2,6 triliun kemarin terakhir. Itu nggak pernah terjadi. Pesantren dapat anggaran segitu, biasanya hanya 500 miliar sekitar itu saja. Tapi di musim COVID ini, berkah COVID ini, pesantren dapat 2,6 triliun, luar biasa. Nah, dan itu oleh kementerian lain masih akan didukung, PUPR, Menteri Perekonomi, semua akan terjun di pesantren. Saya yakin kalau ini ke pesantren juga impact-nya kepada madrasah swasta juga yang ya, antara santri dan siswa juga irisan juga ya. Jadi yang tahun ini betul-betul luar biasa. Saya bilang sama dia, ini berkah COVID Pak, tapi jangan berdoa COVID panjang-panjang juga. kita minta keberkahannya, tapi penyakitnya pokoknya kita hentikan.
Jadi apa namanya ini alhamdulillah. Yang kedua, saya kepikir juga kemarin itu masih ribut kan, begitu kiai-kiai juga pro kontra ya. Ada yang ingin melaksanakan masuk, ini tidak, macam-macam. Di Malang juga gitu, gus-gus yang ribut ingin masukkan juga banyak, yang tidak juga banyak. Ya pertimbangannya juga banyak. Berapa bulan koperasi tutup terus ini. Koperasi besar dan tutup ini juga masalah juga, macam-macam dan sebagainya. Akhirnya apa namanya, kita juga kayaknya penting yang seperti yang dipikirkan teman-teman sekarang, adanya pembelajaran daring. Saya tidak tahu persis ya di madrasah. Kalau saya dengar dari Pak Direktur yang sudah luar biasa yang dilakukan di madrasah, tapi optimalisasi di lapangan saya belum tahu terkait dengan kendala pulsa macam-macam dan sebagainya. Saya belum dapat informasi detail, tapi Pak Direktur melaporkan ke Pak Menteri sudah bagus. Artinya banyak hal yang dilakukan oleh Direktorat Madrasah ya untuk di era COVID ini, termasuk kemarin untuk perubahan SKB 4 Menteri, rapat nanti untuk tatap mukanya Pak dipercepat atau diperpanjang kita belum tahu. Tetapi yang kontren saya juga bingung juga. Nah, termasuk kontren saya buatkan satu aplikasi yang rencana ya bisa selevel ruang guru lah mudah-mudahan. Namanya Rumah Kitab gitu. Jadi nanti semua pembelajaran kitab basis kitab kuning mulai data. Kalau data kitabnya digitalisasi kitabnya sudah. Tinggal sekarang bagaimana interaksinya macam-macam yang ya yang penting saya lahirkan aja, habis itu saya tinggal sekarang. Saya di sekretaris. Saya yakin aja udah lahir masih ada yang ngerawat gitu aja. Mudah-mudahan nanti direktur baru juga akan ngerawat ini program Rumah Kitab. Nah, di madrasah ini saya kira dengan inovasi Pak Direktur berbagai program, mudah-mudahan itu juga bisa jalan di madrasah. Tapi namanya kemarin dilaporkan juga ternyata setelah bareng operasi katanya servernya ya ini makanya harus ada solusi juga. Tadi saya bilang tadi seperti calon office boy tadi tidak kalau itu belum terlaksana bukan berarti kita tidak melakukan yang lain gitu. Ternyata banyak filosofis orang tua kita, para sesepuh ulama kita yang luar biasa itu. Di Termas itu ada kiainya itu kalau ceramah tiap hari ada satu kalimat yang disampaikan pada satu hal. Yang penting kamu jangan nganggur. Itu rupanya yang menginspirasi, walaupun Termas itu tidak pernah diajar entrepreneur, tidak belajar keterampilan, itu ngalahkan yang lulusan SMK yang jadi pengangguran. Nah, sementara di Termas itu walaupun tidak pernah diajar keterampilannya sendiri, karena internalisasi nilai entrepreneurnya itu justru dia akan berkembang yang luar biasa. Bahasanya apa? Kalau tidak nganggur, yang penting bagaimana siswa dibuat UTS saja itu. Ada saja yang dilakukan, ini yang penting. Karena apa? Banyak orang yang celaka itu bukan karena sibuk, tapi karena nganggur. Karena waktu luang yang luar biasa ini. Nah, saya kira perpustakaan digital ini kan di samping ingin menyibukkan siswa ya, bagaimana membuat ketertarikan. Maka ini orang IT itu kalau dulu itu menyandera orang. Jadi aplikasi itu dibuat sulit. Orang tersandra itu dulu Pak ya. Orang-orang IT itu. Karena semboyannya Pak, masalah Anda rezeki saya gitu. Itu dulu. Tapi sekarang kompetitornya sudah banyak. Jadi aplikasi itu nggak mahal, murah, semua bisa. Maka semboyan yang kita berikan sekarang layanan begini harus mudah, murah, manfaat ketagihan itu. Bagaimana semboyannya? Mudah, murah, manfaat ketagihan. Gimana supaya ketagihan buka ini yang penting. Ada inovasi itu yang harus dilakukan saya kira. Ya, di situ mungkin ada unsur entertainment-nya. Ini education tapi ada masuknya itu lewat entertain dulu atau apa dan sebagainya. Untuk orang tertarik buka saja itu yang penting ya. Kalau sudah masuk di situ baru bagaimana untuk karena banyak sekali aplikasi orang yang nggak tertarik buka gitu. Nah, kalau sudah buka bagaimana ketagihan itu kan penting ini. Nah, ini yang mungkin perlu dirancang karena di hari yang sama seperti sekarang ini semua membuka aplikasi-aplikasi seperti itu dan ya kita tadi saya bilang bisa saling ya Pak integrasi dengan yang lain artinya
yang untuk kurangi biaya saya kira. Ya. Misalkan digital, buku digital yang sudah ada, misalkan kalau bisa diizin atau apa namanya, itu bisa saling seperti itu. Supaya kalau kita semua nanti saya kira ini perlu apa namanya kapital yang sangat besar sekali. Nah, saya bilang kaitannya dengan penganggaran nanti yang penting kita gagas dulu aja, kita mulai dulu. Nanti pada saatnya kalau ini memang bisa meyakinkan dan ini memang ini. Nah, ciri-ciri inovasi itu 3. Pertama the first, yang kedua the best, yang ketiga the framing. Pertama ini apakah betul ini yang pertama ini? Yang pertama itu walaupun nggak bagus, walaupun mesti orang tetap apa namanya terkesan. Kayak Pepsodent itu kan, semua orang namanya apa? Pasta gigi ya Pepsodent itu. Mau beli minum semuanya mereknya apapun Aqua, karena apa? The first ini. Jadi kalau kita punya program yang kriteria the first, ini silahkan. Belum orang lain belum ada tapi ini. Tapi kalau sudah ada nggak apa-apa, kita mencoba yang kedua apa? The best. Sudah ada. Nah, kita terbaik kalau nggak terbaik ya pakai yang punya orang saja gitu. Maka ditantangan kita bagaimana kalau kita nggak bisa yang pertama, kita merancang yang terbaik. Nah, mungkin dengan mempelajari beberapa tempat yang lain yang sudah ada atau menggabungkan atau mensinergikan ini menjadi apa namanya yang terbaik nanti. Kalau nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang terbaik, yang ketiga, yang penting beda, Pak. Ini harus ada distingsi, harus beda. Tetap ada distingsinya supaya orang kenapa melihat ini karena ini beda dengan yang lain gitu. Ini yang harus kita tawarkan. Dan saya kira dari potensi apa namanya Malang ini dari madrasahnya dan PTKIN-nya, saya kira kalau ini bisa terpadu ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa baik di madrasahnya maupun PTKIN-nya karena sama-sama menjadi rujukan lah. Kalau konteks Renstra tadi ingin menjadikan destinasi studi Islam dunia Indonesia, mungkin di Indonesia itu menjadi destinasi studi Islamnya ya di Malang ini saya kira, dan itu sudah dimulai ya madrasah sini dan yang lain-lain itu sudah apa namanya menjadi destinasi itu. Ini saya kira gagasan yang bagus dan sekali lagi nanti mudah-mudahan ini akan menjadi dapat respon nanti kita sampaikan juga nanti sudah jadi nanti dengan Pak Dirjen kalau baik kan saya kira harus ditiru kan atau disebarluaskan di apa namanya di tempat lain di provinsi lain karena kalau lihat Malang ini ya sudah merasa maju se-Indonesia lah, sedunia lah saya membandingkan pendidikan Islam. Tapi kalau coba apa namanya keluar daerah di Pulau Jawa sana, ya kita bayangkan di sini 4 sehat 5 sempurna, di sana 4 malam 5 menderita itu. Jadi kalau ukurannya Jawa ya sudah. Kenapa saya kan keluar masuk di perbatasan di Atambua, di Merauke, di mana-mana itu ya masih ya pusing lah jadi pejabat itu. Tapi kalau ukuran Jawa, nah, makanya beberapa hal yang ada di Jawa ini baik yang bagus-bagus ini, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Maka kebijakan pemerintah di pusat itu hanya kebijakan Timur Tengah namanya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah selesai yang lain ikut sebenarnya. Kebijakan Timur Tengah. Karena masalahnya juga di situ ya. Potensinya juga di situ, tapi masalahnya juga di situ ya. Makanya di provinsi lain nggak dikasih wali songo, yang Jawa Timur, Jawa Tengah ini bukan wali songo. Karena masalahnya paling banyak juga. Tapi ya itu di balik masalah itu ya memang peluang yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Semua orang meniru di kita di Jawa Timur, di Jawa Tengah ini, dan ini saya kira termasuk kalau kita lihat anggaran juga ya, semuanya beberapa persennya ya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Sekali lagi ini saya apresiasi, kita nanti saya sampaikan dengan pimpinan nanti. Ya, sekali lagi kita ini mau dapat penghargaan hanya 2 yang kita bisa sampaikan. Yang pertama belas kasihan, yang kedua prestasi. Kita datang dengan menunjukkan belas kasihan, memelas macam-macam itu juga akan dapat penghargaan. Kita datang dengan menunjukkan prestasi juga akan dapat penghargaan. Nah,
tergantung kita masih mental yang mana, yang masih belas kasihan atau yang prestasi. Tapi yang hadir di sini saya kira sudah yang kedua tadi semua dengan ini. Termasuk tadi ngomong dengan rektor, ya Pak Agus. Banyak yang datang itu masih keluhannya yang banyak belum ada. Jadi saya kira harus bisa. Saya sudah sering saya sampaikan dengan Pak Rektor kita apa namanya prestasi kita. Di era COVID yang sekarang ini yang saya kemarin ketemu Direktur Kesehatan dan Promosi katanya 8 bulan ini belum tentu ketemu vaksinnya, ini belum bisa. Dari Menteri Kesehatan yang menyampaikan itu. Wah ini kalau gitu kita harus berpikir yang lebih jauh ini ya tentang bagaimana mensikapi ini pendidikan yang paling banyak mendapat ini ya. Saya tadi di pesawat buat satu artikel tapi tinggal satu sedikit lagi nanti saya tentang perlunya guru modis ini. Modis itu moderat, inovatif sama inspiratif. Pentingnya guru modis di era COVID. Tinggal satu bagian nanti saya tulis. Ya biasanya begitu kalau di pesawat nggak bisa tidur, bisa nulis. Ini yang inovatif ini yang saya bilang memang harus kita. Kita ingat semboyannya Suzuki apa? Inovasi tiadanya. Makanya dia tiap tahun produk 10 tahun sudah ada ini. Yang tahun ini yang dikeluarkan ini. Nah, di kampus malah belum tahu nih yang dikeluarkan jadi apa. Lembaga-lembaga kita malah kita belum memikirkan nanti tahun ini keluarannya modelnya seperti apa. Nah, lembaga industri sudah menyiapkan itu. Tahun ini keluar model, makanya motor selalu berubah terus kan. Ya. Makanya selalu iya ada yang selalu yang baru. Ya. Makanya ada yang beda terus yang dikembangkan. Nah ini kita bagaimana lembaga pendidikan juga menyiapkan itu. Ya, di PND sih tentu yang terus menjadi pertanyaan karena kita yang diberi amanah paling besar ya, mengurus 80% dari anggaran Kemenak ya. Anggaran Kemenak 62 triliun, yang 52 triliun ada di PND sih. Ya banyak duitnya, banyak masalahnya nih. Sedikit duitnya, sedikit masalahnya. Nggak punya duit tambah masalah. Beda kalau di kampus Pak. Sedikit baca, sedikit lupa, banyak baca, banyak lupa, tidak baca, tidak ada yang dilupakan. Tapi kalau malah anggaran, malah lembaga pendidikan seperti itu. Jadi kalau takut masalah ya tidak dapat apa-apa ya. Nah, ini maka ini juga sekaligus kalau Bapak mau mulai ini tentu nanti juga ada tantangan-tantangan yang. Tapi saya kira dengan kebersamaan, dengan kekuatan-kekuatan madrasah dan PTKI ini pasti bisa. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi gagasan yang baru nanti ya, baru kalau nggak baru ya terbaik, kalau nggak terbaik ya yang penting beda gitu. Dan yang paling terakhir ya penting manfaatnya ini saya kira ya untuk membantu internal madrasah di Malang khususnya, dan syukur-syukur menjadi nanti rujukan untuk madrasah di seluruh Indonesia. Saya yakin dengan melihat potensi yang ada. Saya kira itu Pak Tenang. Sekali lagi mohon maaf mungkin kalau saya sampaikan kurang pas, silahkan ditambah sendiri biar pas-pasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk orang di sana. Alhamdulillah yang membuat kangen pada kita, siap-siap dengan kemudian filosofi yang begitu sederhana tapi muka untuk kita, inspiratif dan inovasi yang menantang pada kita untuk selalu kita wujudkan. Tadi ada 4M Pak, insya Allah nggak salah tadi ya. Kemudian ada mudah, apalagi itu murah, manfaat, dan yang terakhir adalah ketagihan. Baik, coba nanti teman-teman sekalian dari madrasah, ayo bersama-sama bagaimana membuat kita menjadi lebih mudah, murah, manfaat, dan bagaimana membuat ketagihan. Sekarang ini kan musimnya banyak ketagihan. Anak-anak kita sudah bagaimana membuat ketagihan ini, guru kita menjadi ketagihan,
dan kita semuanya menjadi ketagihan. Ternyata ketagihan itu adalah harga mati ya. Bagaimana kita menjadi yang pertama kalau tidak menjadi yang terbaik? Kalau tidak pun harus menjadi yang berbeda dan unggul, kan gitu. Sehingga ini yang menjadi sesuatu yang menjadi inspiratif untuk kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir tentu kita masih ingat kata-katanya Jenderal Kasati bahwa sesungguhnya pembaruan itu belum tentu akan menjadikan yang terbaik, tapi tanpanya pembaruan maka madrasah tidak akan maju. Tepuk tangan untuk madrasah kita, luar biasa. Terima kasih. Barangkali ini untuk kangen-kangenan dengan Bapak kita, dan insya Allah masih banyak waktu untuk bagaimana berkangen-kangenan. Sungguhnya kami ingin ke Jakarta. Madrasah anak-anak yang unggul prestasi ini ingin menghadap Bapak dan Menteri sebelumnya, karena sudah kita komunikasikan. Tapi karena pandemi Covid, maka yang bisa kita lakukan adalah seperti ini, dan insya Allah akan kita tindak lanjut pada masa-masa yang datang. Barangkali setelah ini kita nanti mencoba untuk melihat di lapangan server yang ada di MTC 1. Kita pusatkan satu server yang ada di tengah-tengah, karena akan didukung oleh adiknya dan juga support oleh kakaknya. Nah ini pas, jadi mutawasit nanti kan. Dalam tengah itulah yang kemudian kita lakukan, dan ini bukan hanya untuk Jalan Bandung, tapi untuk 6 madrasah negeri sebagai project, dan nanti kita kembangkan dalam arti sekota Malang. Mudah-mudahan 2 hari itu Bapak dan semuanya dengan support akan menjadikan lebih nyata dan berkarya ini untuk kemanfaatan umat. Terima kasih atas arahan, saran masukan dan penguatan-penguatan dari Bapak Sekretaris Jenderal Pendis. Kemudian tentu nanti tidak yang pertama, tetapi kita ingin berbagai hal penguatan-penguatan ini menjadi lebih bermakna di Kementerian Agama Kota Malang. Dan akhirnya kita akhiri pada kesempatan yang berbahagia ini, biar lebih barokah, kami mohonkan untuk doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mas Ridwan selaku Kabak Berencana. Beliau ini Kiai, salah satu santri dari tidak apa-apa, Kiai. Jadi kadang-kadang Bapak Kabak Berencana kalau sudah mendoakan, maka sesungguhnya barokah lebih banyak. Bapak Mas Ridwan. Doa perencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah ya bagi jalal wa azim sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbayana shaghira. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa qalban shalihan wa lisanan nasi'a wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmika wa shalihan fi ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli istiqamah wa ahli khair, wa la taj'alna ya Allah min ahli ghairi rabbi, ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban